Pak Abdul Sabur, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan diterapkannya pemberlakuan nanti 1 Agustus begitu ya untuk tarif resiprokal ataupun biaya masuk produk-produk Indonesia 32%. Lantas seberapa besar sih kalau kita sampaikan lagi kepada pemirsa pangsa pasar Amerika Serikat sendiri untuk industri mebel dan kerajinan Indonesia nih Pak Abdul Sabur? Ya, itu betul sekali Mas Pras dan Pak Handito ya. Belakangan ini luar biasa. Media juga berseliweran dengan topik yang sama. Kita sudah jauh hari berpikir bahwa resiko ini akan terjadi, Pak. Dan mungkin bukan sekedar tadi ya tarif balance trade yang nyatanya kan kita sebetulnya sudah penuhi ya, Presiden kita sudah memberikan statement. Jadi ada aspek politis ya, memang itu wilayah yang sangat sensitif ya. Kalau dari sisi kami sebagai pelaku industri mebel dan kerajinan yang paling strategis ya, di mana pasar kami ke Amerika Serikat ini kan lebih daripada 54% Mas Pras kurang lebih. Artinya apa? Secara nasional itu ya dampaknya akan besar sekali terjadi ya. Dan dalam posisi bertahan saja atau menunggu sampai keputusan ini keluar, itu sudah ada terjadi penundaan permintaan dari pasar Amerika khususnya, karena buyer kami itu wait and see ya, melihat kemana nih. Nah itu aja dalam posisi seperti yang kita duga terjadi penurunan, apalagi sekarang sudah ada kepastian ya, kepastian di 32%. Belum lagi nih ada isu yang juga santer sekali tuh Mas Pras yang diangkat oleh banyak pihak bahwa karena Indonesia masuk di dalam blok BRICS, tentunya jadi nambah 10%. Pak Handito itu tidak gampang mencari pasar alternatif itu Pak. Jadi rada gawat juga nih kalau sampai nggak semudah membalikan telapak tangan kalau kemudian pemerintah minta kita harus mencari alternatif pasar lain ya. Perlu waktu, perlu proses. Saya mengerti bahwa negosiasi ini belum berakhir, jadi masih ada jalan, dan saya sendiri sebagai pimpinan HIMKI dan kami menyambut baik ada duta besar yang terpilih, dan menurut saya Profesor Dr. Indro Yono Susilo itu sangat capable sih untuk dijadikan salah satu leader untuk melakukan negosiasi. Kan selama setahun ini kan kosong Pak. Itu juga poin masalah sebetulnya yang kita lihat ya. Wah, negara sebesar Amerika dengan target market begitu besar dibiarkan. Kurang pas lah. Sekarang alhamdulillah sudah ada responnya. Sejauh mana dampaknya kalau kita bicara terkait dengan industri mebel dan kerajinan Indonesia, Pak Abdul Sabur dan juga Pak Handito, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar ya.